Akhirnya terkuak juga nih teman-teman. Ini mantan anggota HTI FPI membeberkan segalanya. Jadi kita tahu alasannya kenapa Pak Jokowi selalu dicari-cari kesalahannya. Waduh. Ternyata ada dendam lama dari organisasi terlarang ini. Karena dari keterangan ex anggota HTI FPI ini, bahkan angan-angan mereka, cita-cita mereka dulu itu adalah ingin menggulingkan pemerintahan. Beruntungnya keputusan tepat tegas Pak Jokowi menggagalkan segala rencana-rencana jahat mereka di tubuh NKRI. Terafiliasi dengan pihak-pihak luar. Nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika. Tuh saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah. Nah. Yang teriak-teriak, antek-antek asing, ternyata mereka sendiri yang menjadi antek-anteknya asing. Dengan seperti yang kita dengar tadi, didanai oleh asing. Kucuran dana terus mengalir ke organisasi HTI FPI. Misinya apa ini? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya di sini ini, saya siapa kan saya bukan. Yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia. Jadi mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu. Waduh. Agenda mereka ingin menguasai Indonesia. Ternyata orang-orang ini, organisasi ini memiliki rencana jahat yang sangat jahat terhadap NKRI. Beruntungnya kita wajib berterima kasih ke Pak Jokowi yang dengan paksa membubarkan organisasi berbahaya ini, teman-teman. Yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Selama ini nih, teman-teman kalau abang kalau ingin tahu hasil sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Nah, teman-teman, dengan fakta ini kita mesti berterima kasih banyak ini ke Pak Jokowi telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari ambang kehancuran yang memiliki niat jahat terhadap NKRI. Wah. Sangat parah sekali ternyata. Separah itu niat mereka terhadap negara kita, teman-teman. Jadi tak heran ya, kenapa Pak Jokowi terus diserang, terus dicari-cari kesalahannya sama mereka. Ya karena dendam lama, teman-teman. Organisasi HTI FPI itu dianggap bisa mewakili mereka, mempengaruhi suara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Oke. Segmentasinya lebih kepada teman-teman atau masyarakat Muslim ya. Gitu. Kalau mereka bisa menjual ayat-ayat atau apa, pasti nanti mereka akan didukung oleh umat Islam kan. Nah, ketika ada suara banyak mendukung FPI HTI,
yang dia ini kaki tangannya asing, otomatis asing dengan mudah mencengkraminnya dengan mudah. Tapi sayang, itu taktik, itu trik licik mereka. Wajar ya teman-teman kalau kita lihat sendiri bagaimana ciri, bagaimana tindakan organisasi HTI FPI ini dulu. Yang mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek asing. Itu strategi mereka. Padahal mereka justru mereka yang memulai. Itulah mereka memutarbalikkan fakta. Itulah tindakan mereka. Wah. Pak Jokowi, makasih sudah nyelamatin RI di ambang kehancuran gara-gara orang-orang ini. Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Waduh. Teman-teman, orang-orang yang seperti ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yuk, kita gandengan tangan, kita selamatkan Indonesia. Jangan sampai rencana-rencana busuk mereka terhadap NKRI berhasil. Beliau ini tadi mengatakan kalau bisa diulang kejadian 98 jilid 2. Kenapa Pak? Mau makar? Mau bikin rusuh? Mau bikin kacau negara ini? Oh, tidak bisa. Masyarakat sudah pintar sekarang. Tidak mungkin termakan oleh ocehan-ocehan yang semacam ini. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Waduh. Pak Prabowo tetap waspada. Pak Prabowo hati-hati. Rupanya ada rencana jahat. Rupanya ada sekelompok orang yang sedang berusaha menggulingkan pemerintahan sekarang. Kelompok ini ancam kudeta Presiden Prabowo. Pak Presiden tetap waspada, tetap hati-hati, pasang kuda-kuda, jaga sisi kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai orang-orang ini berhasil melancarkan segala rencana rancangan jahat mereka. Kalau bisa, ditangkap saja orang-orang modelan seperti ini. Biar NKRI ini tetap aman dan tentram. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Rupanya nih teman-teman, rupanya Presiden Prabowo sudah mencium segala-galanya. Sudah mengetahui. Bagus dah kalau begitu. Jadi artinya teman-teman, aksi-aksi, rencana-rencana jahat kelompok-kelompok ini yang berusaha bikin rusuh, bikin gaduh, dan membuat segala sesuatu, membuat politik, suhu politik di tanah air itu memanas, diketahui Pak Presiden Prabowo. Dengan diketahuinya Presiden Prabowo rencana-rencana ini dan ada LSM
yang didanai oleh asing, maka kita yakin ada strategi jitu dari Pak Presiden untuk menghalau rencana-rencana jahat mereka. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Mau contoh, Pak Gatot masih 1 tahun kemarin untuk dipensiun, tapi dipensiunkan, betul. Banyak lagi alim ulama kita pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI, cukup selembar surat saja. Jadi artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Jangan pernah mundur, betul, betul. Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Narasi-narasi seperti ini, teman-teman, yang kita patut hindari, yang patut kita cegah. Ini narasi upaya memecah belah anak bangsa. Mantap sekali keputusan Pak Jokowi membubarkan HTI ini. Karena memang semeresahkan itu. Memang mereka-mereka ini terus berupaya menebar bibit-bibit kebencian, terutama antar umat beragama ini. Entah gimana dan di mana posisinya orang ini sekarang ya teman-teman. Dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh di negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dengan membaluti, dengan membawa-bawa agama, dengan membawa-bawa nama Tuhan, itu merupakan salah satu strategi mereka untuk memperbanyak pengikut mereka. Sangat-sangat meresahkan memang ini dulu HTI dan FPI. Berbagai narasi, berbagai kalimat, berbagai orasi yang mereka keluarkan itu hanya untuk berupaya memecah belah anak bangsa, teman-teman. Jadi kita harus tandai muka-muka mereka-mereka ini, teman-teman. Kita tetap waspada, kita jaga Pak Jokowi, kita jaga Presiden Prabowo dari orang-orang ini yang berusaha, yang terus berusaha menyerang pemerintah dan Pak Jokowi keluarganya. Ya, pernah ya dalam sebuah diskusi saya mengatakan begini, masih lebih terhormat ya PKI dibandingkan dengan HTI. Oh. Ya, kalau PKI dia mau merusak bangsa ini, tapi dia tidak mau memanfaatkan label agama. Tuh. Kalau HTI ya tentu sudah jelas ya mereka mau merusak negara ini dengan memanfaatkan atau mendompleng label agama. Itu fakta sih ini, fakta banget teman-teman. HTI, FPI ini menambahkan bumbu-bumbu label-label agama, tapi tujuannya untuk menghancurkan republik ini. Waduh. Apa? Karena mereka tahu masih banyak orang yang kalau ada organisasi menggunakan label agama, itu mereka tidak berani untuk menghujatnya atau menyalahkannya. Karena mereka takut berdosa. Ya. Makanya saya bilang masih lebih berani dan lebih terhormat PKI ya dibandingkan HTI. Ya, makanya kan Ibnu Rushid pernah berkata kan, kalau ingin menguasai orang-orang bodoh dan ini
melakukan hal yang batil, maka ya Anda harus pergunakan atau menjual dengan label agama. Lalu apakah pengikut HTI FPI ini adalah orang-orang bodoh? Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih? Gimana menurut kalian mengenai HTI FPI ini? Mengenai apa yang barusan saja kita bahas ini? Silakan tuliskan tanggapan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.